Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafil Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustad merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustad senantiasa mengajak untuk selalu kritis, belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Karena itu, setiap topik yang kita akan bahas tidak hanya dari perspektif agama oleh ustadz dan ustazah, tapi juga oleh ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang menurut saya seru banget dan cukup sering ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu mengapa dakwah Islam itu harus toleran. Nah, karena itu saya mengundang ada dua narasumber nih pada hari ini. Yang pertama ada Ustadz Dr. Muhammad Ulinuha sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IQ Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Kak J. Ahmad ya dari Jaringan Gus Durian. Jadi sebelumnya Jaringan Gus Durian itu adalah arena sinergi bagi para Gus Durian di ruang kultural dan non-politik praktis. Jaringan Gus Durian memfokuskan sinergi kerja non-politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni oleh Gus Dur, yaitu meliputi 4 dimensi besar. Ada Islam dan keimanan, kultural, negara, dan kemanusiaan. Assalamualaikum Kak J. Waalaikumsalam. Sama tadi. Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita akan mulai aja kali ya dengan topik mengapa dakwah Islam harus toleran. Pertama mungkin aku nanya dulu ke Kak J kali ya. Kak J, apa makna toleransi khususnya dalam beragama? Ya, makna toleransi dalam beragama ini adalah bagian dari kita menghargai perbedaan setiap orang, gitu. Terutama juga dalam beragama, gitu. Karena orang, apalagi di Indonesia ini, agama banyak. Tidak hanya Islam, ada juga agama Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, dan yang lainnya, Konghucu juga, dan agama-agama lokal. Tentu dari banyaknya agama-agama itu, toleransi itu menjadi sesuatu yang penting, menghargai perbedaan-perbedaan agama dan saling memberi dan menerima antar agama tersebut tanpa kemudian bertukar keimanan. Nah, ini penting itu. Oke, baik. Ini mungkin ada pertanyaan yang cukup membingungkan bagi beberapa mungkin teman-teman ya. Yaitu apakah toleransi itu tuh berarti ikut serta atau hanya membenarkan perbedaan? Nah, ini. Jadi toleransi itu bisa dimaknai ikut serta. Ikut serta dalam arti apa? Bahwa kita bersama-sama saling mengenal gitu antara agama satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ini seringkali menjadi sumber konflik antar agama. Jadi kita bahkan tahu tentang agama lain bukan dari agama lain itu. Kita kenal agama lain bukan dari agama itu, tapi dari sumber yang tidak jelas. Nah, maka penting kita bisa saling mengenal dari sumber yang terpercaya. Kayak misalkan ini Islam bagaimana kemudian dikenal oleh agama lain. Tentu orang mengenal Islam dari banyak sumber. Dan beberapa tahun terakhir Islam dikenal sebagai agama yang keras nih. Agama yang keras, bahkan sampai dicap agama teroris dan sebagainya di belahan dunia lain. Ini menjadi penting bahwa kita menyampaikan Islam tidak begitu. Kenapa? Ya karena bisa jadi orang taunya Islam garis keras dari sumber yang tidak jelas. Begitu juga dengan agama lain. Kita sebagai umat Islam tahu agama lain, wah agama lain ini keras juga nih, ini gimana nih gitu. Nah itu sumbernya dari mana? Nah makanya penting kita toleransi itu tidak sekedar hanya ya sudah agamaku, ya sudah aku urus agamaku, agamamu urus agamamu. Tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi antara agama ini, bisa saling mengenal bagaimana sih ibadahmu sehingga kita tahu oh ternyata ibadahmu begini. Oke saya tahu gitu. Sehingga tidak mudah untuk dipancing bahwa yang kayak gitu-gitu bahaya loh, yang kayak gitu-gitu bahaya loh. Nah ini penting, artinya kita bisa saling mengenal lebih jauh dengan batas tadi ya, bahwa
tanpa kemudian bertukar keimanan itu. Artinya ya sudah kita bisa bareng, saya sama yang berbeda agama, ayo kita bersatu dalam kemanusiaan gitu. Kita sama dalam kemanusiaan walaupun berbeda keimanan. Nah, tapi kita bisa berkolaborasi, berikut serta dalam membangun kemanusiaan ini. Berarti toleransi itu penting karena supaya bisa saling mengenal ya. Iya. Agar teman-teman tuh tidak terkena oleh mungkin informasi palsu yang atau mungkin hoax atau tidak sebenarnya seperti itu ya. Betul sekali. Baik, oke. Sekarang aku menanya nih ke Ustadz. Ustadz, apakah toleransi itu diajarkan oleh Rasulullah dalam dakwahnya? Dan kalau iya, apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini dikatakan dalam banyak riwayat, inti dari ajaran Nabi, salah satunya itu adalah toleransi itu sendiri. Dalam satu riwayat misalnya, baginda pernah bersabda, bu'ithtu bil hanifiyya as-samhah. Saya ini diutus untuk membawa agama hanifiyah, agama yang lurus, as-samhah yang penuh toleran. Sehingga kalau kita buka di dalam sejarah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita ketemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa musamahatun Nabi, toleransi yang dilakukan baginda Rasulullah baik kepada sesama umat Islam juga kepada pengikut agama lain. Ambil contoh misalnya, bagaimana musamahah Nabi, toleransi Nabi. Bagaimana misalnya ketika beliau satu ketika itu ada di dalam Masjid Nabawi. Lalu datang seorang Arabi, Arab Badui yang belum pernah ke kota. Tiba-tiba dalam masjid dia berdiri kencing. Sahabat lain kan marah, ini tempat suci, harusnya dihormati. Lah ini datang-datang dari kampung lalu kencing. Sayyidina Umar itu sudah menghunuskan pedangnya, mau ditebas. Tetapi kata Nabi, tunggu dulu Umar, selesaikan dia kencing. Ya. Kemudian setelah kencing, apa yang dilakukan oleh Nabi? Disuruhlah itu untuk nyiram. Ya, kotoran itu dibersihkan. Baru kemudian dijelaskan bahwa ini tempat suci. Jadi Nabi itu sebegitu tolerannya, tidak langsung di-cut. Kamu salah, kamu dosa. Nabi mengerti betul tentang bagaimana kualitas orang yang sedang diajak bicara. Ini orang awam, belum mengerti tentang tata cara bersuci, maka dia maklumi, dia toleran di situ, dia musamahah di situ. Contoh lain misalnya, dengan orang yang non-muslim ya. Satu ketika Nabi itu didatangi oleh delegasi dari Nasrani Najran. Najran itu Yaman Selatan waktu itu ya. Datang satu kelompok ya bernegosiasi. Singkat cerita masuk waktu asar dan waktu itu adalah waktu sholatnya mereka. Lantas izin kepada Nabi, boleh nggak kami menyelenggarakan sholat di masjidmu? Sahabat sebenarnya tidak sepakat, tapi Nabi mengizinkan. Mengizinkan di tempat di mana beliau menyelenggarakan ibadah sholat. Nabi itu sholat di Masjid Nabawi. Tetapi ketika ada tamu dan tamunya ini beragama lain, membutuhkan tempat untuk juga bermunajat kepada Tuhannya yang jelas-jelas berbeda, diberikan kesempatan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini musamaha kepada mereka yang berbeda keyakinan. Terlampau banyak hadis-hadis, cerita-cerita agung bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperilaku toleran terhadap hamba-hamba Allah yang lain, apalagi umatnya sendiri yang tidak umatnya, artinya yang tidak menerima ajarannya saja, beliau bersikap seperti itu. Jadi inti ajaran agama salah satunya adalah at-tasamuh atau al-musamah, toleran. Jadi toleran sangat penting ya, karena tadi andaikan saja tidak ada toleransi itu mungkin yang kencing itu sudah dipotong berarti Ustaz. Oh iya, tidak dipotong, sunatnya sudah habis itu. Ya. Baik, mungkin aku lanjut nanya ke Ustadz nih. Ustadz, mengapa sih dakwah Islam itu tuh harus toleran khususnya dalam konteks Indonesia? Dan jika iya apa contohnya? Ya, Indonesia tadi Kak Ajay sudah menyampaikan, Indonesia itu kan plural. Pluralitas di Indonesia itu tidak saja dalam konteks bahasa, pulau, warna kulit,
suku, tapi juga agama yang diakui 6. Belum lagi aliran kepercayaan yang sedemikian banyak. Bayangkan kalau kita hidup dalam keragaman yang sangat multi seperti ini, lalu kita memaksakan kehendak kita, keyakinan kita. Misalnya saya Muslim, lalu memaksa orang lain untuk juga sama dengan keyakinan yang saya pilih, dan saya tidak bersikap toleran kepada mereka, yang terjadi adalah ya huru-hara, perang antar sesama. Oleh karena itu, kalau kita buka dalam sejarah, contoh-contoh bagaimana dakwah toleran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita sangat banyak. Misalnya kalau kita buka sejarahnya para wali songo itu luar biasa mereka toleran. Sebut misalnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu Muslim, tapi dakwahnya kan di daerah Kudus, di mana di situ dulu menjadi epicentrum kelompok umat agama lain. Dalam hal ini adalah Hindu, menghormati sapi luar biasa. Sementara dalam ajarannya kita, ajaran Islam, itu kan harus menyembelih sapi di Idul Adha. Apa yang terjadi? Bagian dari toleransi, korban sapi itu difatwakan, dilarang khusus di sana untuk menghormati, bertoleransi. Diganti dengan apa? Kerbau. Sampai hari ini tradisi itu terwariskan. Belum lagi dari bangunan, ya. Bangunan menara itu arsitekturnya bukan murni dari Timur Tengah, tetapi itu adalah lebih dekat dengan arsitektur Hindu-Buddha. Nah, ini bentuk real. Belum lagi kalau kita buka bagaimana tradisi yang dikenalkan atau dakwah toleran yang dikenalkan misalnya oleh Sunan Kalijogo melalui tradisi pewayangannya, kemudian Sunan Bonang dengan gending-gendingnya, dengan syair-syairnya. Karena apa? Menghormati tradisi yang berkembang khususnya di tanah Jawa. Jadi dia tidak mengimpor tradisi Arab, tetapi bagaimana tradisi yang sudah existing, sudah hidup di Jawa waktu itu khususnya, kemudian tetap dihidupkan, tetapi substansinya disesuaikan dengan ajaran Islam. Ada tembang lir-ilir, itu sangat Islami sebenarnya. Tetapi bagaimana beliau menghormati tradisi lokal tentang betapa masyarakat kita itu suka dengan syairan, maka beliau gubah syairnya, tetapi kemudian itu pelan-pelan merubah orang yang dulunya tidak Islam masuk Islam gara-gara metode dakwah yang begitu toleran. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sekarang mungkin bertanya kepada Kak J ya. Bagaimana sikap-sikap toleran, mungkin agak mirip juga dengan pertanyaan untuk Ustadz. Sikap-sikap toleran itu kaitannya dengan agama dalam konteks Indonesia. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyampaikan bahwa Indonesia itu ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, ya nggak ada Indonesia. Beragam dari banyak suku, agama, dan sebagainya. Dan bagaimana kemudian bentuk-bentuk tolerannya adalah bahwa saya pengen menyampaikan begini. Kalau kemudian keberagaman adalah sebuah keniscayaan, maka toleransi adalah sebuah keharusan. Gitu. Dan yang kemudian kita lakukan terkait dengan toleransi tidak hanya dengan bicara-bicara saja menyampaikan bahwa kita harus toleran, tetapi bahwa toleransi itu juga dibangun dengan perjumpaan dengan yang berbeda, gitu. Nah, kayak misalkan umat agama lain yang berbeda bertemu untuk melakukan sesuatu, ya, di dalam daerahnya, itu kan ada pertemuan di situ, ada perjumpaan di situ, sehingga orang tahu apa yang dia lakukan sebagai penganut agama lain. Ya, ada juga yang saling belajar, memahami gitu. Kayak contohnya misalkan begini, saya dapat cerita. Ada umat non-muslim itu menanyakan begini, apakah takbir itu, Allahu Akbar itu tandanya sebagai simbol melakukan kekerasan? Gitu. Lah kok bisa tanya begitu? Ya karena kami melihatnya di media-media itu setiap kali ada Allahu Akbar, takbir, ada kekerasan di situ, gitu kan? Nah, itu wajar kemudian ditanyakan kepada dari teman-teman non-muslim bahwa kenapa? Karena mereka nggak tahu. Nah, maka dari situ kita sampaikan bahwa Allahu Akbar adalah sebuah pujian kepada Tuhan, ya, kepada Allah, bahwa Allah itu maha besar, gitu. Itu sesuatu yang baik. Bahwa kemudian ada tindakan yang melenceng, nah itu yang kemudian kita harus sampaikan. Nah itu bisa dilakukan dengan perjumpaan langsung yang berbeda,
Oke, baik. Terima kasih Pak Jay atas jawabannya. Terakhir nih pertanyaan untuk Ustadz. Sebenarnya ada nggak sih batas-batas toleransi dalam beragama itu? Ya, kalau dalam konteks toleransi beragama, para ulama mengatakan begini, yang penting tidak masuk dalam usul, persoalan pokok-pokok ajaran agama. Contohnya begini, pokok itu kan ada dalam semua aspek sebenarnya. Dalam konteks kalau ajaran kita ada akidah, ada syariah. Di akidah ada pokoknya, ajaran pokok. Di syariah juga ada ajaran pokoknya. Nah, kalau kita bertoleransi tentu tidak menggadaikan aspek pokok. Jadi hanya sebatas furu'iyah semata. Nah, oleh karena itu ada sebagian kawan yang kadang-kadang salah paham ya. Misalnya orang menganggap kita menyampaikan tahniah dengan Idul Masih atau Natal, itu dianggapnya menggadaikan keyakinan. Padahal itu tidak. Itu persoalan adah kebiasaan. Sebagaimana kita menyampaikan ya selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita keyakinannya begitu. Jangan meyakini ketika kita menyampaikan selamat Natal misalnya, itu berarti kita mengakui Isa sebagai Tuhan. Bukan, karena dalam keyakinan kita menempatkan Isa sebagai Nabi. Jadi salah kalau kita ketika mengatakan misalnya menghormati, menyampaikan tahniah kepada mereka yang sedang merayakan hari rayanya, lalu kita meyakini sesuai keyakinan mereka. Kan tidak seperti itu. Kita hanya hubungan kemanusiaan saja. Oh, mereka punya hari raya, kita sampaikan. Sebagaimana kita punya hari raya, mereka juga menyampaikan selamat kepada kita. Jadi itu tidak masuk pada aspek usul, ya. Itu masuk pada aspek furu, penyampaian daripada hari-hari besar dan sejenisnya. Terus yang kedua, ulama mengatakan jangan sampai berganti tata cara ibadah. Dulu Nabi Muhammad ditawari oleh orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau gitu sehari kamu di tempat kami, kamu ibadah dengan cara ibadah kami, lalu sehari berikutnya kami yang akan gantian ke tempatmu, Masjid Nabawi, untuk sholat. Nah, ini bertukar tata cara ibadah. Kalau itu yang dimaksud dengan toleransi, maka dilarang oleh agama. Karena itu sudah menggadaikan teknis yang sangat usuli dalam bidang syariah atau dalam bidang agama. Nah, di luar itu para ulama mentolerir. Ya, misalnya ada sebagian kawan-kawan yang demi keamanan bersama menjaga gereja. Orang menjaga itu ya tetap sholat waktu zuhur ya. Yang menjaga itu sholat zuhur. Ya. Dan sholatnya di mana? Cari tempat yang suci, bawa sajadah. Khalifah Umar bin Khattab ketika melakukan pembebasan di Palestina waktu itu. Waktu sholat kan izin sholatnya di gereja. Bukan berarti menyembah Tuhan yang punya gereja kan? Tetapi yang disembah dalam keyakinan Umar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti Nabi memberikan izin kepada Nasrani Najran. Dalam keyakinan mereka, ya sesuai dengan rumusan dan teologi mereka kaum Najran. Tidak mungkin sama ketika mereka katakanlah menyebut nama Tuhannya itu seperti rumusannya Nabi Muhammad. Kan tidak begitu. Tapi tempatnya di mana? Di Masjid Nabawi kan? Nabi membiarkan. Nabi mentolerir itu. Nah, jadi ini yang kadang-kadang sering disalahpahami ya. Kadang-kadang ada sebagian kawan yang terlalu ekstrim berhati-hati. Memang teori yang dipakai yang berhati-hati ini adalah saddud dzari'ah, preventif, menutup hal-hal yang dikhawatirkan akan menarik orang untuk masuk ke sesuatu yang sangat privat, sehingga daripada masuk ke sana mending dilarang sejak awal ya. Di satu sisi memang itu penting, terutama untuk orang awam, tapi di sisi yang lain, kalau terlalu ketat seperti itu, nanti juga sulit ya. Ibarat kita pakai baju terlalu ketat kan tidak enak juga dilihat orang. Nah, kira-kira seperti itu analogi mudah. Ya. Baik, terima kasih atas paparannya Ustadz dan juga Kak Jay. Jadi mungkin intinya mengapa dakwah Islam itu harus toleran, karena tadi banyak banget disebutkan, cuman intinya tuh toleransi itu penting ya pokoknya dalam beragama ya. Nah itu teman-teman, itu dia untuk topik hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Ruang Tengah yang lainnya. Saya Nafil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.